Pernah nggak sih ngerasa semangat banget pesen saham IPO, harapannya dapat banyak, tapi pas pengumuman, kok jatah yang didapat dikit banget, jauh dari yang kita pesen. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini kejadian yang umum banget buat investor retail. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar habis-habisan sistem di baliknya. Oke, jadi kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah jawabannya. Kita akan bongkar misteri di balik pembagian jatah saham IPO ini, biar Anda paham apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Jadi buat IPO berikutnya, ekspektasi kita bisa lebih realistis. Jadi, akar masalahnya itu ada di satu proses yang namanya penjatahan, atau dalam bahasa Inggrisnya, allotment. Nah, proses inilah yang nentuin siapa dapat apa dan yang paling penting, dapat berapa banyak. Yuk, kita lihat lebih dekat. Gampangnya gini, bayangin aja penjatahan ini tuh kayak jembatan antara jumlah saham yang Anda pesan dan jumlah yang beneran masuk ke portofolio. Jadi pas ada satu saham IPO yang jadi rebutan banyak orang, sistem inilah yang bertugas membagi kuenya yang terbatas itu biar adil sesuai aturan yang ada. Nah, biar gampang ngertinya, kita harus paham dulu kalau dari awal banget, semua saham IPO itu dibagi ke dalam dua kolam utama yang berbeda. Disinilah investor institusi yang besar-besar itu, dan kita, investor publik, mulai dipusahkan jalurnya. Jadi, dari total semua saham IPO yang ditawarkan, alirannya itu langsung dipecah jadi dua. Satu jalur buat yang namanya fixed allotment atau penjaminan pasti, dan satu jalur lagi buat pooling allotment atau penjatahan terpusat. Nah, masing-masing kolam ini punya penghuni dan aturan main yang beda-beda banget. Coba kita lihat lebih dalam ya. Penjatahan pasti sesuai namanya, ini porsi yang jatahnya itu udah ditentuin dari awal buat pemain-pemain besar. Sementara itu, penjatahan terpusat atau pooling, nah ini arenanya masyarakat umum, termasuk kita para investor retail, buat ikutan lewat sistem eIPO. Terus, siapa aja sih yang ada di masing-masing kolam ini? Oke, di kolam penjatahan pasti ini, isinya tuh para pemain kakap. Kayak dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, dan korporasi lainnya. Biasanya porsi mereka ini yang paling gede dari total saham IPO. Selain mereka, ada juga jatah khusus buat karyawan perusahaan yang IPO itu, sebagai semacam insentif. Nah, sekarang kita pindah ke kolam tempat kita bermain. Namanya penjatahan terpusat atau pooling. Kolam ini pun dibagi lagi jadi dua. Ada investor retail, yaitu kita-kita yang total pesanannya di bawah atau pas 100 juta rupiah. Terus ada investor non-retail yang pesanannya di atas angka itu. Oke, karena saya yakin sebagian besar dari kita adalah investor retail, yuk kita fokus ke aturan yang paling ngaruh langsung ke jatah yang kita terima. Disinilah letak jawaban dari pertanyaan kita di awal, kenapa sih dapatnya cuma sedikit? Coba perhatikan deh, bedanya. Investor besar atau institusi, mereka dapat jatahnya secara proporsional. Artinya makin gede pesanannya, makin besar juga bagian yang didapat. Sementara kita, investor retail, mekanismenya lebih mirip lotre atau adu cepat. Apalagi kalau IPO-nya itu lagi jadi rebutan. Beda banget kan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau sebuah saham IPO itu laku keras, peminatnya membeludak, dan jumlah pesanan jauh melebihi jumlah saham yang tersedia di kolam pooling? Di saat inilah sebuah aturan khusus buat kita para investor retail diaktifkan. Kuncinya ada di sini nih. Untuk memastikan distribusinya lebih merata, sistem itu bakal mengutamakan dulu pemberian jatah sampai maksimal 10 lot untuk setiap pemesan. Nah, inilah alasannya. Meskipun Anda pesan 100 lot, jatah akhir Anda bisa jadi sama dengan orang yang pesannya cuma 15 lot. Tujuannya cuma satu, pemerataan, biar lebih banyak orang yang kebagian. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang biar lebih kebayang, kita coba pakai contoh praktis ya. Kita akan pakai simulasi sederhana biar kita bisa lihat gimana aturan ini bekerja di dunia nyata. Anggap aja ada IPO dari perusahaan fiktif namanya CDIA. Anda tertarik, terus memutuskan buat ikutan pesan sahamnya. Katakanlah Anda memutuskan buat investasi 10 juta rupiah yang kalau dikonversi kira-kira setara dengan 52 lot saham. Ini adalah harapan Anda, jumlah yang pengen banget Anda dapetin. Tapi ternyata IPO ini jadi rebutan banyak orang, oversubscribe berkali-kali lipat. Otomatis aturan prioritas 10 lot tadi diaktifkan. Dan hasilnya, dari harapan dapat 52 lot, yang beneran masuk ke portofolio Anda kemungkinan besar cuma 10 lot. Nah inilah realitas penjatahan saham IPO. Dan yang penting buat diingat,
10 lot itu bukan angka pasti loh. Kalau peminatnya benar-benar gila-gilaan, jatah Anda bisa jadi lebih kecil lagi. Faktor kecepatan pesan juga bisa jadi penentu. Jadi, ini semua ngebantu kita buat punya ekspektasi yang lebih membumi. Baik, setelah kita paham teorinya, sekarang kita geser ke bagian yang praktis. Gimana caranya Anda bisa lihat secara pasti berapa sih saham yang akhirnya Anda dapetin? Tenang, prosesnya gampang kok. Prosesnya simpel banget. Tinggal ikutin aja 4 langkah ini di situsnya eIPO. Nanti di bagian riwayat pesanan, Anda akan lihat detail penjatahan yang nunjukin angka pastinya. Jadi tidak perlu lagi nebak-nebak berapa yang kita dapat. Jadi, begitulah ceritanya. Kita udah bedah tuntas kenapa jatah IPO buat retail seringkali sedikit. Semua karena adanya sistem kolam dan aturan prioritas 10 lot itu. Dan kita juga udah tahu gimana cara ngecek hasilnya secara langsung. Nah, dengan pemahaman baru ini, kira-kira gimana strategi Anda buat ikut IPO selanjutnya? Apakah bakal tetap pesan dalam jumlah besar, atau mungkin fokus ke target yang lebih realistis? Paling nggak, sekarang Anda udah jauh lebih paham cara mainnya. Semoga ini membantu Anda buat berinvestasi dengan lebih cerdas ke depannya.